Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai kesuksesan di dalam menjalankan kegiatan usaha kecil. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Artinya bahwa kita harus disiplin dengan diri kita sendiri bahwa uang pribadi terpisah selalu di dalam kehidupan sehari-hari dengan uang yang digunakan untuk usaha. Langkah pertama adalah kita tentukan jumlah modal untuk usaha atau jumlah uang yang akan kita gunakan untuk menjalankan usaha, sehingga dengan jumlah yang telah kita tetapkan atau kita tentukan, kita tidak akan mengganggu supaya jumlah uang itu stabil dan bahkan malah menjadi bertambah yang diperoleh dari sisi usaha. Itu yang pertama. Agar bisa dengan tertib dan disiplin kita memisahkan keuangan perusahaan dengan uang pribadi, sebaiknya kita membuka rekening tabungan di bank atau mungkin di mana itu untuk pribadi tersendiri, kemudian untuk usaha juga tersendiri, sehingga pada saat kita menabung atau menyimpan uang di bank, kalau uang itu berasal dari usaha maka akan masuk ke rekening usaha. Sementara kalau uang itu memang hak pribadi, akan dimasukkan ke rekening pribadi. Yang berikutnya adalah bahwa kita sekalipun sebagai pemilik, perlakukan bahwa diri kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai yang dengan cara kita digaji mungkin harian, mingguan, atau mungkin bulanan, atau bisa juga dengan cara perhitungan bagi hasil setiap akhir bulan atau setiap membuat laporan. Itu cara yang pertama, yaitu dengan memisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Ada 3 komponen yang harus kita jalankan. Saya ulangi lagi, tentukan jumlah modal untuk usaha, kemudian buka rekening terpisah yang khusus untuk usaha, dan perlakukan diri kita sebagai pemilik, sebagai karyawan. Kemudian yang kedua adalah tertib administrasi dan disiplin. Maksudnya di sini adalah bahwa kita setiap menjalankan usaha sehari-hari, kita harus membuat catatan transaksi harian. Ya mungkin bisa juga dengan secara manual yang sepanjang kita bisa ngerti lah, barang nanti yang mungkin bisa dimengerti kita sendiri juga nggak masalah ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sederhana, ada pencatatan seperti ini, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu dan kita memahami, mengerti, sehingga kita paham betul bahwa uang masuk dan uang keluar itu selalu tercatat. Uang masuk dari mana, uang keluar untuk apa, itu selalu tercatat ya. Itu dari sisi yang usaha. Atau mungkin dengan cara seperti ini di garis tengah ya, kemudian ini sisi kiri biasanya dipakai untuk penerimaan, sisi kanan adalah pengeluaran, sehingga kita secara awam, secara gampang, secara sederhana bisa ketahui berapa penerimaan hari ini, berapa pengeluaran hari ini, sehingga sisa uang yang ada pada hari ini itu berapa ya. Seperti ini contohnya tanggal 1, tanggal 2 ya. Itu ada sisa uang. Itu yang diperoleh dari selisih antara penerimaan hari ini dan pengeluaran hari ini. Bisa juga mungkin bagi yang sudah mahir menggunakan komputer ya, seperti ini contohnya adalah misalnya ada penjualan, pembelian, bayar tenaga, piutang dan sebagainya, bayar listrik dan sebagainya. Selama itu adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan usaha, bukan yang berhubungan dengan pribadi. Ya, ini contohnya kalau yang sudah bisa menggunakan
komputer. Dengan sederhananya seperti ini, sehingga kita setiap harinya atau mungkin setiap kali kita bisa tahu berapa sih jumlah uang yang ada dan berapa jumlah pengeluaran yang telah dilakukan dan jumlah penerimaan atau hasil penjualan pada saat hari ini atau hari yang bersangkutan atau mungkin periode tertentu. Kemudian yang kedua, buat laporan yang secara rutin, paling tidak setiap bulan minimal ya. Minimal itu setiap bulan itu harus dilakukan pembuatan laporannya. Dan bagi yang sudah menyimak video-video saya sebelumnya pasti sudah paham bagaimana membuat laporan keuangan. Contohnya adalah seperti ini. Ini perhitungan laba rugi ya, setiap bulan, jadi kita tahu berapa biaya yang telah dikeluarkan dan berapa penjualan yang telah kita terima, sehingga kita tahu keuntungan dalam bulan itu adalah berapa. Ini sebagai contoh aja ini ya. Kemudian setelah tahu berapa keuntungannya, kemudian neraca usahanya itu seperti apa, uang yang kita pegang dalam kas itu berapa, kemudian apakah kita punya piutang pada orang lain dan sebagainya, atau mungkin aset-aset lain seperti peralatan, dan apakah kita punya utang kepada orang lain, dan berapa modal yang telah kita setorkan, kemudian keuntungan yang telah kita kumpulkan dari beberapa bulan, beberapa periode itu tercantum di sini. Nah, itu yang paling tidak yang harus dilakukan minimalnya adalah seperti ini, sehingga kita tahu persis perkembangan dari usaha yang kita jalankan, dan kita tahu persis berapa utang, berapa piutang, berapa uangnya, berapa modal, dan berapa keuntungannya dari usaha yang telah kita jalankan. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus disiplin menghilangkan gengsi dan menghindari godaan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi bumerang bagi para usaha kecil, di mana terkadang kita tidak bisa menghindari godaan dan kita tidak bisa menghilangkan gengsi, karena dengan saat ini seperti saat ini informasi teknologi itu semakin mudah didapat ya, semakin mudah kita peroleh dan semakin mudah masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak bisa menahan diri dari godaan-godaan itu dan dari gengsi ya, itu akan sangat berbahaya terhadap keuangan perusahaan. Karena biasanya kalau yang tidak bisa menghindari godaan dan tidak bisa menghilangkan gengsi, salah-salah adalah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan atau pengeluaran yang tidak pada tempatnya dan tidak pada mestinya, yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Dan pada akhirnya pada saat perusahaan membutuhkan uang untuk belanja kembali atau untuk menyiapkan barang usahanya, akan terjadi kesulitan karena uang sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, inilah yang harus kita hindari. Yang ketiga, kita harus membuat perencanaan. Perencanaan di sini supaya setiap kali kita melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan usaha, semuanya sudah direncanakan dan semua sudah disiapkan. Salah satu contohnya adalah di sini adalah merencanakan barang dagangan. Artinya bahwa bisa juga untuk mungkin pedagang sembako yang ada sayur-sayuran, mungkin akan melakukan rencana barang dagangannya adalah setiap hari harus ada, harus fresh ya, harus yang baru. Atau mungkin yang barang-barang yang tahan lama ya mungkin direncanakan bisa disiapkan untuk 1 minggu atau mungkin bahkan mungkin untuk 1 bulan. Semua tertata sesuai dengan rencana. Kalau kita sudah punya rencana hal yang semacam ini, tentunya yang berikutnya adalah kita bisa merencanakan pengeluaran. Rencana pengeluaran ini tidak hanya sebatas bagaimana pengeluaran untuk belanja barang kembali, tetapi juga pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan usaha. Ya.
Contohnya adalah seperti ini, tadi belanja barang dagangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apakah ada mungkin barang yang harian, ada mungkin barang yang dibelanjakan secara mingguan, dan mungkin ada barang yang dibelanjakan secara bulanan. Yaitu harus direncanakan matang dan disiapkan secara matang. Kemudian yang kedua adalah belanja alat usaha. Artinya bahwa dengan perkembangan waktu, perkembangan usaha semakin besar, semakin maju, otomatis alat-alat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran usaha pasti akan bertambah dan akan berubah, dan itu juga harus direncanakan. Mungkin bisa juga dalam setiap 3 bulan atau mungkin 6 bulan sekali, atau bahkan mungkin 1 tahun, dalam 1 tahun harus membeli alat lagi dan sebagainya. Yang penting sudah direncanakan, mengenai waktu dan kapannya itu ditentukan sendiri oleh kita masing-masing sesuai dengan keadaan dari masing-masing pelaku usaha. Yang berikutnya adalah untuk pengeluaran, rencana untuk pengeluaran tabungan, atau bahkan mungkin kalau yang punya utang di bank adalah angsuran bank ya. Jadi itu juga penting, berapa yang harus kita sisihkan untuk ditabung, terutama kalau yang kita memiliki angsuran bank. Terlepas dari nanti pada saatnya sudah mencapai jumlah yang ditentukan untuk mengangsur bank atau belum, yang penting kita sudah melakukan, kita sudah berupaya, dan di uang tabungan atau menyisihkan uang ini disesuaikan dengan kondisi hariannya, tidak selalu sama setiap harinya. Mungkin hari ini bisa jumlahnya banyak, tapi mungkin karena besok agak menurun penjualannya, sehingga mungkin yang disisihkan menjadi lebih sedikit dibanding dengan hari ini, dan seterusnya. Itu tergantung pengalaman kita sebagai pelaku usaha, berapa banyak yang harus disisihkan, berapa nilainya yang harus disiapkan untuk ditabungan atau mungkin bahkan untuk angsuran bank. Itu sih masing-masing berbeda-beda ya, tergantung dari pelaku usaha masing-masing. Nah, itulah tadi 3 jurus simpel mengelola keuangan usaha, dan saya yakin dengan cara ini kita semuanya bisa menjadi sukses pelaku usaha kecil dan bisa lebih maju ke depannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, semoga sukses, dan salam kompak selalu buat sesama pelaku usaha kecil. Akhirnya apabila ada tutur kata kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya Kang Gion dari Gion Kreasi. Dan jangan lupa buat yang baru mampir, silakan subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan like, komen, dan share-nya. Akhirnya dari saya Kang Gion dari Gion Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.